Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan ya kita untuk hadir di sini, dan alhamdulillah hari ini kita dikasih keberkahan dengan turunnya hujan, dan mudah-mudahan ini membawa kesehatan, membawa keberkahan bagi kita semua. Dan salam kita sampaikan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kedatangan Bapak Ibu sini walaupun hujan-hujan, mudah-mudahan bisa menambah semangat kita. Jadi yang penting ada penasaran, ada rasa ingin belajar, dan kita semakin semangat. Mungkin itu yang bisa saya awali dan sebagai moderator. Selanjutnya tanpa memperpanjang lagi, saya sampai silakan pada Ustadz. Tepuk tangan untuk Ustadz Haris Ranosa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa bal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqan jihadi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Hai hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Muslim, luar biasa ya, saya dijemput kemarin oleh ketua yayasan ya, itu jarang-jarang ya, masuk ke bandara bersama istrinya ya. Biasa dikirim ke saya sopir biasanya ya. Nah, ini datang ketua yayasan ya, ini yang masalah nggak ada yang jemput atau gimana. lu lagi gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Muslim dan istri. Pak Tony ini nganterin saya makanan semalam, kebayang ya? Jadi ketua yayasan jemput, wakil ketua nganterin makanan. Luar biasa. Nah kalau Pak Guntur ini nemenin ngobrol, gitu. Sampai saya teler udah jam 6 gitu. Oke, terima kasih para pendiri yayasan. Juga termasuk satu saya ya, para fasilitator, para guru, para orang tua yang Allah amanahkan fitrah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah mengantarkan fitrah itu kepada peran peradaban terbaik dengan semulia-mulia adab. Wikum jami'an bidahil Islam. Semoga Allah memuliakan kita dengan kemuliaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya menyaksikan sorot mata yang penuh semangat. Sepakat ya? Insyaallah ya. Orang tua generasi kelahiran 80, 90 angkat tangan, yang kelahiran 80, 90, kelahiran 70, 60, nah, makin sedikit ya. Jadi kebanyakan 80, 90. Ini orang tua yang sudah mulai galau, sepakat ya? Galau ya, karena ingin berharap ke masa depan, tapi masih terjebak di masa belakang. Umumnya mereka tidak percaya dengan sekolah, sepakat ya? Tapi dididik anak sendiri nggak yakin juga, sepakat? Makanya dicari sekolah alam gitu ya, sekolah alternatif kan? Karena kalau sekolah negeri udah nggak semangat lah gitu ya. Karena dicari apa? Sekolah alternatif, sepakat ya? Nah ini. Tapi didik anak sendiri nggak yakin juga kan, gitu. Maka ayah bunda dalam didik anak nanti perlu kebersamaan dengan sekolah, sepakat? Bersama, istilahnya it take a village to raise a child. Kita butuh orang sekampung buat besarin anak. Yang nggak bisa didik anak itu sendirian. Ya saya udah banyak keliling ke sekolah-sekolah, itu keluhan sekolah apa? Jangan jadikan sekolah kami bengkel, jangan jadikan sekolah kami laundry. Itu laundry, anak cucian kotor taruh di laundry, pokoknya keluar bersih, kering, lipat rapi, tinggal bayar. Jangan pernah jadikan sekolah kita seperti itu. Sepakat Bapak Ibu? Jadikan lembaga kita ini sebagai lembaga peradaban, gitu ya, miniatur peradaban. Tempat kita membangun bersama anak-anak kita, ya kan, mengantarkan kita kepada peran peradaban terbaik sesuai dengan fitrahnya, bakatnya dan seterusnya. Sepakat? Setuju? Siapa kesini hari ini terpaksa katanya? Para ayah, tepuk tangan untuk para ayah. Wah, ini luar biasa. Banyak ayah ini, gitu ya. Yang kesini karena tertekan oleh istrinya katanya. Hari ini Pak istri galak-galak betul, sepakat nggak? Sepakat ya? Bersepakat, berbincang. Makanya kalau masih Subhanul Hati mungkin penuh ya ayah ya. Yang curhatin istrinya. Saya ingin calon tong, katanya calon tong, saya kalau kemana-mana bawa foto istri. Kalau ada masalah, saya lihat foto istri saya, semua masalah selesai. Karena masalah terbesarnya foto itu. Maaf ya, ini bukan hadis ya. Ini cerita hari ini, nanti ini terkait dengan fitrah, sepakat ya? Fitrah ayah bunda ini hari ini banyak yang tertukar. Kalau dalam masa fitrah nanti kita akan bahas, ayah itu sang raja tega, sepakat? Bunda sang pembasah luka.
Ayah yang menempa anak itu kayak pedang ya, ditempa dia kayak besi kan. Allah berikan dia besi yang kuat begitu ya, harus ditempa jadi pedang. Ayah yang menempa, gitu kan. Tapi ditempa terus patah nggak? Patah, dia harus dicelup ke air kan. Siapa mendinginkan? Bunda. Bunda yang mendinginkan, ayah yang memanaskan. Ya, kalau dipanaskan terus patah, diingat terus nggak jadi pedang. Tangis tadinya kemana? Ke ayah. Ayah, bunda galak gitu kan. Yang begitu angkat tangan. Nah, ini kalau bikin film judulnya apa? Fitrah yang tertukar. Ini pengaruh nggak? Pengaruh. Kalau ayah itu tertukar, anaknya jadi ambigu. Tahu ambigu? Karena ayah yang mensuplai ketegasan, bunda yang mensuplai kesejukan, kelembutan. Ya, anak-anak yang tumbuh di masa depan jadi ambigu. Ya, tahu yang terakhir siapa? Reinhard Sinaga. Ya, umur 35 tahun masih dibayarin. Ya, secara akademik pintar nggak? Pintar ya, sedang ambil program doktoral kan. Tapi secara akhlak bejat ya, bejat ya. Kenapa? Karena dirusaknya. Sampai usia 35 masih disuplai oleh ayah. Anak-anak yang tidak tangguh itu rentan dalam pergaulan. Sepakat? Siapa yang membuat tangguh? Ayah. Gitu ya. Maka penting itu ketangguhan itu. Belum lama kita dengar seorang anak perempuan usia 15 tahun membunuh balita 5 tahun. Itu kenapa tuh? Kurang suplai ibu. Ya, kelembutannya nggak dapat ya. Ini kan menjadikan ya. Seorang perempuan bisa membunuh anak. Perempuan itu kan tempat rahim, soalnya tempat di mana anak itu ditumbuhkan. Tapi jadi pembunuh seorang anak, ya kan? Maka peran ibu penting nggak? Penting, nanti kita akan bahas tentang ya. Ayah sang raja tega, ibu sang pembasuh luka. Ayah sang apa? Ayah pensuplai maskulinitas, kalau ibu apa? Pensuplai feminitas. Ayah sang grand design pendidikan, bunda apa? Sang eksekutor pendidikan. Nah, jadi peran-peran itu harus dapat tuh. Sepakat ya Bapak Ibu? Nah, ayah itu narator pendidikan, ya, narator peradaban tuh ayah. Jadi ayah itu kalau ngomong sedikit tapi dalam. Sepakat? Siapa yang suaminya bisu katanya? Sedikit bicara katanya. Nggak apa-apa ya, sedikit bicaranya Pak. Menurut di sekolah katanya kalau bunda satu hari bicara kalau ayah 5.000 sampai 7.000 kata sehari. Kalau bunda berapa? 50.000 sampai 70.000. Jadi ayah ngomongnya sedikit nggak apa-apa, itu fitrah ayah. Tapi sedikit, ya walaupun sedikit tapi dalam. Sepakat Bapak Ibu? Di Al-Quran ada 17 dialog antara orang tua sama anak. Ya, 14 dialognya siapa? Ayah sama anak. 2 dialognya siapa? Bunda sama anak. 1 dialog siapa? Berdua. Banyakan siapa? Ayah. Nah, jadi ayah walaupun ngomongnya sedikit tapi dalam. Sepakat Bapak Ibu? Gitu ya. Nah, ayah nih nak, dulu ingin membebaskan Palestina nak. Sekarang ayah terdampar menjadi PNS nak. Lanjutkan perjuangan ayah nak. Nah, itu ayah. Dikit tapi dalam. Kalau bunda banyak tapi nggak jelas. Wow. Makanya surga bukan di mulut bunda, surga di kaki bunda. Ya, bahaya itu kalau surga. Maka nanti kalau ayah, mulut dan telinganya sakti, sepakat? Kalau bunda, tangan dan kakinya sakti. Nah, gitu ya. Nanti kita akan bahas. Nah, hari ini kita terus tumbuh gitu ya. Maka saya selama 5 tahun ini, 10 tahun bahkan, menebarkan konsep fitrah based education ini. Problemnya sebenarnya bukan fitrah anak. Problemnya di mana? Fitrah ayah dan ibu ini nggak selesai. Ya kan? Kan gini, kayaknya begini, fitrah yang tidak dipuaskan haknya di masa anak, kalau kita temukan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Sepakat? Sekarang nggak anak SD, SMP, kelas 5, SMP, sholatnya goyang-goyang, garuk-garuk. Pernah lihat? Itu kenapa tuh? Karena hak bergeraknya tidak diberikan di masa anak. Oke, kita dari risetnya itu. Siapa yang suaminya kalau sakit rewel banget lebih dari anak bayi, angkat tangan. Saya dengan bayi sakit daripada suami sakit, angkat tangan. Rewel banget, nggak ngaku ya suaminya. Itu jangan-jangan dia ya dulu belum selesai menyusui langsung masuk PAUD, langsung calistung gitu ya, nggak tuntas masalah nanti gitu kan, pengaruh nih gitu ya. Nanti penting makanya pendidikan itu perlu berbasis fitrah, harus bertahap ya, bertahap. Sepakat Bapak Ibu? Nah ini penting nanti pendidikan untuk fitrah. Kenapa fitrah? Karena Allah sudah install setiap anak kita dengan fitrahnya, ya, dengan kebaikan. Allah mengatakan fitrah itu adalah kesiapan untuk menerima dinullah, ya, karakter, kondisi, konstitusi yang Allah persiapkan untuk menerima din. Jadi mustahil Allah tetapkan syariah, tetapkan kitabullah kalau anak kita tidak mampu mengikuti. Sepakat? Maka Allah bekalkan kita semua dengan yang disebut dengan fitrah. Ya, maka ulama sepakat fitrah adalah konstitusi, karakter, kondisi yang Allah persiapkan untuk menerima din atau menerima kitabullah. Oke? Satu sederhananya apa sih? Bahkan Ibnu Taimiyah yang menyebut apa? Fitrah yang diinstal dalam diri kita disebut fitrah al-gharizah. Sementara kitabullah disebut fitrah al-munazalah. Saya ketemu dengan Dr.
Profesor Dr. Fahmi Zarkasi, cucunya pendiri Gontor ya. Karena dia bikin artikel, saya tanya, Ustaz maksudnya apa nih? Maksudnya kompatibel ya. Antara fitrah dengan kitab Allah ini kompatibel. Gitu ya. Contohnya apa misalnya? Bapak Ibu, sholat subuh itu syariah bukan? Ini contoh sederhana ya. Sholat subuh syariah bukan? Syariah. Perhatikan, siapa pernah punya bayi angkat tangan? Pernah punya bayi angkat tangan? Yang 2 bangun, yang 3 bangun, kemampuan sholat subuh disiapkan sejak lagi. Ya, yang tidur lagi siapa? Itu yang masih gelap. Orang tua. Hari ini kita mengeluh anak kita susah bangun subuh, sepakat? Karena kita ngacak-ngacak, Ya, setiap anak suka gerak nggak? Nggak ada yang nggak suka gerak kan? Semua anak suka gerak. Siapa yang nyuruh dia? Kita, sini nak, cicing wae atuh, gitu ya. Kalau bahasa Sunda cicing wae, gitu ya. Ya. Akhirnya udah gede jadi pendiam selamanya, gitu kan? Makanya alhamdulillah kita di sekolah alam ini ya, anak-anak puas ya, tereksploitasi, terekspos ya, fitrahnya gitu. Alhamdulillah. Maka sampai ibunya harus terlibat. Kalau nggak terlibat nanti bantet lagi di rumah, gitu kan? Di sekolah alam tumbuh di rumah bantet lagi, gitu kan? Maka harus terlibat. Ini penting gitu ya. Jadi fitrah ini sudah Allah instan. Masuk mohon maaf ya, hari ini orang tua mengeluh anaknya tidak hati-hati sama najis. Kalau pipis sembarangan ya, berdiri tidak istinja begitu ya. Padahal apa? Setiap anak waktu kecil anti najis. Maka kalau basah keringetan nangis minta ganti kan? Coba. Kan siapa yang ngajarkan tuh? Itu fitrah itu. Ya kalau pupuk nangis minta ganti kan? Nggak betah dia. Lalu pertanyaannya apa? Siapa yang menakan pampers? Nah ibunya, bapaknya kan? Ini pada cemberut semua nih, penggemar pampers. Pakai pampers boleh, kalau darurat ya keluar rumah gitu ya. Kalau di rumah sebaiknya dibuka. Biarkan early warning sistemnya tumbuh ya. Hati-hati sama najis. Itu kan fitrah. Kucing kalau pipis nggak nangis dia kan, biasa aja gitu. Tapi manusia menangis ya, gitu ya, karena nggak betah dengan kesucian. Saya ketemu dengan Dr. Dewi Utami Faiza, orang yang suka kesini juga. Dia cerita dia pulang dari Jepang. Dia dokter, dulu kepala direktorat pendidikan usia dini dan usia dasar di Kemdikbud. Sekarang sudah pensiun gitu ya. Dia cerita di Jepang. Ternyata di Jepang ada sebuah riset mengatakan anak-anak yang tidak rapih toilet trainingnya atau toilet training itu ketika besar jadi pezina. Toilet training itu gini ya, dari mulai kebelet ya sampai jalan ke toilet, sampai buka celana, sampai pipis, sampai bersih, pipisnya pas lubangnya gitu ya, sampai berbersih kembali sampai selesai. Itu toilet training selesai. Anak-anak yang toilet trainingnya tidak selesai, pipisnya berceceran gitu ya, ditumpah kemana-mana, itu ketika besar jadi pezina. Saya tanya sama Bu Dewi, sama Dr. Dewi, Bu, apa hubungannya antara pipis berantakan dengan zina? Jawabannya sederhana. Kalau pipisnya saja tidak dijaga, apalagi spermanya. Sepakat ya? Gitu. Ternyata begitu saya buka di Solihin, saya ingat ya, di Solihin itu ada sebuah hadis, tapi syaratnya nggak jelas ya, syaratnya nggak disebut. Itu kalau buang air kecil terkena kaki tidak akan masuk surga. Pernah baca kan? Atau akan masuk neraka. Jadi semua pendidikan di masa anak itu dari 0 sampai 15 nanti efeknya ketika besar. Efeknya ketika besar, ketika pernikahan nanti. Ya saya banyak menemukan pasangan-pasangan yang goyah dalam pernikahan karena fitrahnya nggak tumbuh. Sepakat Bapak Ibu? Nah ini penting ya. Termasuk keimanan. Keimanan juga banyak yang tumbuh. Hari ini kita mau bahas itu ya. Katanya ini fokusnya di fitrah keimanan. Berapa banyak anak-anak yang hari ini saya temukan ya tidak bergairah dalam beribadah, walaupun agamanya seleher ya. Saya ketemu dengan seorang ibu bawa anaknya, Ustaz anak saya kelas 2 aliyah di pondok, hafal 19 juz. Tapi kalau liburan dari pondok libur syariah. Kalau libur syariah, syariahnya liburan. Sholatnya belang bentong gitu ya, nggak di masjid sholatnya. Terus kemudian apa kata ibunya, murojaahnya males. Tahu murojaah? Ya kunci murojaah itu apa? Mahabbah ya, cinta ya. Orang kalau ngafal Quran nggak malas murojaah berarti ada masalah. Nah, metodenya salah tuh. Ya kan inti dari murojaah itu mahabbah, cinta. Gitu ya. Iman itu kan inti iman mahabbah kan. Nanti inti iman itu mahabbah. Gitu. Maka tadi kita lihat surat Luqman itu kita lihat tahapan ya, dari mulai lantusik bilain syai'ah sampai birwalidain sampai terus ke dakwah. Nanti ujungnya dakwah. Jadi fitrah iman itu ujungnya harus kepada dakwah dan adab pada masyarakat. Gitu ya. Ini nggak tumbuh. Ini banyak temukan. Belum lama seorang ayah datang ke saya. Usia pernikahan saya 13 tahun Pak, kata ke saya. Dan kenapa saya ingin udah nggak tahan Pak, saya ingin menceraikan istri saya. Kenapa? Istri saya kalau marah Pak, saya ditampar, dicakar, diketok sapu. Saya pernah lagi tidur kalau saya diinjek. Kebayang nggak? Suami itu bukan orang sembarangan, dia tuh programmer ya, dia programmer, dia hacker. Karena hacker di-hire oleh bank-bank besar ya untuk menjaga server. Ya kan ada ya, gaji di rumah sarungan, gaji miliaran gitu. Karena jaga server.
dari intruders gitu ya, kalau orang itu begitu. Nah, dia tinggal di perumahan elit di daerah Cibubur gitu. Dia ngeluh sama saya. Ternyata begitu saya interview istrinya, luar biasa, istri itu jaimnya minta ampun. Ya, pakai jubah panjang gitu ya. Nggak frank, soalnya salah kali ini ya gitu ya. Kok istrinya jaim betul, ngomongnya lembut, santun ya. Ternyata apa? Begitu digali berapa sesi, ketemu ternyata istrinya ini mengalami split personality. Ya, di ruang publik beda, di belakang beda. Gitu ya, belakang beda. Ternyata begitu digali lagi, saya tambah tercengang apa? Dia ternyata Hafizah. Dia Hafizah S3. Kebayang nggak? Kaget ya? Kita kan gak biasa, kalau Hafizah S3 jadi istri galak kayak setan gitu. Ternyata apa? Dari kecil tidak pernah menjadi dirinya. Ya kan, dia selalu juara 1, lalu masuk pondok, ya, jadi hafiz, lalu S3 gitu ya. Tidak pernah menjadi dirinya. Kalau teman-teman di sekolah tahu ya, namanya the social me, bukan the real me. Dia nggak pernah menjadi dirinya, selalu menjadi apa yang orang tua inginkan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ya. Kebayang nggak? Itu saya 18 sesi nggak kelar-kelar tuh. Ya, membereskan apa? Maka sampai panggil Bu Biah itu, buat anger management itu, yang membereskan marah. Ternyata dia marah gitu. Marah yang terpendam sepanjang masa anak itu meledaknya di mana? Di pernikahan, gitu ya. Maka teman-teman sekalian, saya bukan ingin nakut-nakuti ya, tapi ingin membuat kita sadar ya, bahwa pendidikan itu nggak cukup, ya cuma diserahkan ke sekolah. Sepakat? Gitu ya. Hari ini kita tahu semua bahwa well schooled belum tentu well educated. Tersekolahkan dengan baik belum tentu terdidik dengan baik, gitu ya. Maka kita harus terlibat, Bapak Ibu. Gitu ya. Harvard pernah bikin riset, ya saya pernah baca risetnya. Ada tamatan Harvard di sini? Aman ya? Aman. Nadim menteri kita dari Harvard. Ada tamatan Harvard, ada riset tahun 90-an. Riset ini mengamati tamatan Harvard, 19 orang tamatan terbaik Harvard angkatan 90. Gitu ya. Tamatan Harvard 19 orang diamati selama 15 tahun. Dari tahun 90 sampai tahun 2015 diamati. Tahun 2015 dibuka risetnya. Ternyata apa? Dari 19 orang tamatan Harvard terbaik ini, 10 orang menyebabkan perusahaan bangkrut karena manipulasi keuangan. Bapak Ibu kalau tahu ya, kalau di luar negeri itu ya, ada namanya Ivy League. Ivy League itu Liga Ivy. Liga Ivy itu kampus-kampus papan atas di luar negeri ya. Anak-anak yang hebat di kampus ini semester 3, semester 4 sudah diincar untuk jadi CEO kan, bersinar ya. Nah, kebayang nggak kalau dia mimpin perusahaan besar dengan ribuan karyawan, ya, kemudian manipulasi keuangan gimana? Ribuan orang menderita, sepakat? Ribuan orang PHK dan seterusnya. Lalu 9 lagi kemana sisanya? Tadi 10 manipulasi keuangan, 9 lagi kemana? 9 lagi ternyata apa? Separuhnya merusak alam, eksploitasi hutan besar-besaran. Sisanya lagi kemana? Bunuh diri. Ternyata apa? Kesimpulannya bisa kita apa? Harvard menulis ternyata sistem pendidikan modern selama ini tidak membuat orang menjadi manusia, hanya mencetak orang jadi human thinking dan human doing, tapi tidak menjadi human being. Sepakat Bapak Ibu? Nah, hari ini kita menuju ke sana sebenarnya. Human being itu apa? Dalam Islam, human being disebut insan kamil, manusia yang tumbuh fitrahnya dengan paripurna, gitu kan? Dan itu nggak bisa di sekolah. Perlu peran kita dalam pendidikan. Sepakat? Nah, ini saya ambil kasus ya, ini biar teman-teman panas di pagi ini ya. Nanti sebelum bahas fitrah, saya bahas kasus dulu boleh ya? Nah, ini status seorang ayah di Facebook 3 tahun yang lalu. Kebaca nggak? Saya bacain ya. Saya screenshot, saya simpan. Ini editannya ini. Ayah ini bilang di Facebook, anak saya sekolah di sekolah Islam full day sejak TK, SD, SMP, SMA. Ini nggak ngomongin sekolahnya ya, ngomongin anaknya ini. Saya bukan menjelekan sekolah. TK, SD, SMP, SMA. Pulang sekolah antar jemput. Nah, steril nggak tuh? Steril banget ya, sekolah Islam full day pulang antar jemput. Kami ayah ibunya selalu mengawasi perkembangan akademisnya. Berarti ada controlling kan? Ada controlling, ya kan? Hari ini anak saya kuliah di semester awal terkena LGBT. Apa dosa saya? Ada yang tahu jawabannya? Apa dosanya? Halo? Ibu, kira-kira apa Bu dosanya? Nah, tidak benar jadi dirinya. Ini kayak kasus si Renat Isinaga ya. Jadi anak ini sebenarnya tumbuh cerdas tapi rentan, ya. Barangkali yang disebut apa mengontrol akademisnya itu yang terjadi bukan dialog tapi interogasi. Ya, saya sering ketemu orang tua, nggak ada komunikasi kali, saya bilang, oh komunikasi Pak, caranya gimana? Ya saya tanya kapan jadwalnya, kapan itu. Itu bukan komunikasi, itu namanya interogasi. Gitu ya. Kalau komunikasi yang bagus apa? Dialog, sekolah. Nah, apa yang kamu rasakan? Gitu kan? Apa frustasimu? Apa gelisahmu? Apa harapanmu? Gua ayah bunda bisa bantu apa? Itu namanya dialog.
Nah besok liburan, nah kita sama-sama backpacker ke Turki ya, nah misalnya gitu ya. Itu namanya dialog, sepakat nggak? Kalau interogasi apa? Tadi PR udah belum? Tadi gubernur BP nggak? Tadi PR udah belum? Tadi les data nggak? Nah, itu namanya interogasi, beda ya. Apa lagi? Betul ibu? Ada lagi? Rentan ya? Ada lagi? Kalau kita mengalami ini kira-kira gimana? Harus sejuan gitu ya. Jadi apa? Ini kebanyakan karena menyerahkan sebenarnya kepada sekolah, orang tua nggak berperan ya. Saya sering bilang sama teman-teman, mohon maaf ayah bunda, umur saya sekarang 51 tahun, dan di grup-grup WhatsApp alumni ya, saya juga sembarangan itu banyak keluhan-keluhan. Karena saya ngambil kesimpulan begini, kalau kita lalai didik anak dari 0 sampai 15 tahun, anak kita usia 0 sampai 15, kita mulai ibadah setelah 15. Sepakat? Semua yang kita kumpulkan dari uang yang selama meninggalkan anak kita kan habis membereskan hutang-hutang pengasuhan misalnya. Ya kan? Ada teman saya anaknya kena HIV, ya habis hartanya buat pengobatan. Bahkan yang memandikan dia siapa? Gak ada seorang pun memandikan dia, memandikan siapa? Ibunya. Gak ada orang memandikan anak HIV kan? Gitu. Belum lagi narkoba, belum lagi JBT dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita peduli didik anak dari 0 sampai 15, kita mulai beriman setelah 15. Tapi kalau kita cuek 0 sampai 15, kita mulai badai setelah 15 tahun. Maka ayah bunda, kenapa didik anak itu jadi tugas utama orang tua? Karena mencari nafkah di Quran nggak ada. Mencari nafkah ada nggak di Quran? Nggak ada. Ini para ayah baru mencari nafkah. Karena cari nafkah itu wajib hukumnya, nggak perlu disebut, sepakat ya? Tanpa menjadi ayah pun wajib cari nafkah, sepakat? Jadi bujangan pun wajib cari nafkah, gitu kan? Yang menjadi orang tua itu mendidik anak tugas utamanya, gitu kan? Gitu. Maka di Al-Quran itu ada seorang ayah, Allah ini semacam brainstorming buat kita. Tadi dibacakan suratnya kan, ada seorang laki-laki yang bukan nabi, bukan rasul, ya kan? Tapi didik anaknya keren, siapa? Luqmanul Hakim. Nabi bukan, rasul bukan, gitu ya. Aulia bukan juga gitu ya. Bahkan hamba sahaya, sepakat? Tapi didik anaknya keren, jadi diabadikan namanya. Ada yang tahu syaratnya? Apa syaratnya Luqman begitu hebat sampai Allah abadikan namanya, abadikan nasihatnya dalam Quran? Syaratnya ada di surat Luqman ayat 12, tadi nggak dibaca. Tadi langsung masuk ayat 13 ya. Ayat 12-nya apa? Walaqad ataina Luqman al-hikmah. Dan sungguh-sungguh kami berikan, laqad itu lahnya la taukid, la pendek, qadnya sungguh-sungguh artinya. Dalam bahasa Arab itu sungguh-sungguh. Kalau di matematika itu if only if. Kalau if only if, jika dan hanya jika. Jadi nggak ada lain gitu ya. Kalau pengen keren didik anak, syaratnya ini, gitu ya. Walaqad ataina Luqman al-hikmah. Dan sungguh-sungguh kami berikan Luqman itu hikmah yang banyak. Kenapa? Anishkurillah, sepakat? Banyak bersyukur. Jadi syaratnya apa? Syukur. Ya, konsep fitrah ini konsep apa? Syukur. Karena musuh dari syukur itu apa? Musuh dari syukur apa? Satu lebay, dua lalai. Biasanya yang lebay siapa? Ibu. Yang lalai siapa? Ayah. Cuek gitu ya. Kalau ibu apa? Kelebihan. Ya, banding-bandingin anak, soalnya tuh tetangga udah 7 juz tuh, kamu juz pokoknya kelar-kelar gitu. Itu lebay. Kalau kata Ustaz Adriano, kalau ibunya lebay, bapaknya lalai, anaknya alay. Sepakat? Jadi musuh fitrah apa tadi? Lebay sama yang berlebihan. Ya, jilbabnya dibuka, tampil setengah telanjang di YouTube. Semua foto pacarannya diupload. Itu kayak film besar di Korea. Penggemar anak-anak SD dan SMP. Karena seru gitu ya, seru. Sampai video putusnya aja diupload. Semua pacarnya. Anak ini pendapatan dari YouTube 50 sampai 70 juta sebulan. Tajir anaknya. Sekarang jadi filantropis katanya. Jadi orang yang banyak sedekah. Yang dari kata itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, anak ini pintar nggak? Pintar nggak? Pintar. Cerdas nggak? Cerdas. Ya. Cerdas kan? Tidak mungkin bisa akses di sosmed kalau nggak pintar semuanya. Pasti buku-buku tentang sosial media ya, tentang industri 4.0, tentang digital marketing dibaca semua habis sama dia. Tentang SEO, sepakat ya? Berarti dia pintar nggak? Pintar. Yang kedua, bakatnya tumbuh nggak? Bakatnya keren nggak? Keren, nggak mungkin jadi YouTuber kalau nggak jago ngedit film. Ya kan visualnya bagus ya. Ya makanya merancang. Maka personal brand ini apa? My goal is my relationship. Jadi tujuan hidup saya itu pacaran gitu ya. Yang nggak tumbuh apa? Fitrah apa yang nggak tumbuh? Ini kadang-kadang kita orang tua hanya fokus di dua fitrah, belajarnya dan bakatnya. Soalnya ada dua hal yang nggak tumbuh. Yang pertama apa? Fitrah iman.
Ya, perantara gitu. Pak Guntur sering cerita ya. Fitrah iman yang nggak tumbuh. Kenapa nggak tumbuh? Kenapa nggak tumbuh? Kan sekolah Islam. Nah, hari ini banyak orang belajar agama, ya, pengajaran agama tapi tidak ditumbuhkan akidahnya. Karena dua hal yang berbeda antara mengajarkan agama dengan menumbuhkan akidah. Soalnya hari ini banyak orang beragama tapi tidak berakidah. Rajin sholat, rajin maksiat, rajin haji, rajin korupsi. Soalnya kalau koruptor lain lagi ya, kata calon koruptor itu kan pejabat yang korupsi tertangkap. Kalau pejabat korupsi nggak tertangkap bukan koruptor. Nah, korupsi itu jadi budaya yang berjalan di Indonesia. Sekarang begitu, ya jadi imannya nggak tumbuh. Kenapa? Karena kita kadang-kadang sama iman ini lebay atau lalai. Sekarang gitu ya. Tadi masalah anaknya tadi bersih Quran. Di Makassar, saya pernah diundang ke Makassar beberapa tahun lalu, seorang ayah bawa anaknya. Jadi saya diundang seminar ke Makassar, workshop 2 hari, lalu dibawa ke Goa. Dia kan suruh khutbah Jumat. Saya khutbah Jumat, ada ayah bawa anaknya 3,5 tahun. Setiap hari tolong didoakan, baca selawat. Setiap tolong dibisikkan di kupingnya kata rumah Quran. Saya bilang kenapa? Coba bisikin di kuping kata rumah Quran. Sebelum anaknya, saya bisikin kuping rumah Quran. Apa yang terjadi? Histeris loh. Gitu. Sebenarnya awalnya kenapa nih Pak? Kok anaknya kayak begini sebenarnya? Ini Pak, dia ikut pondok tahfiz untuk usia dini yang metodenya tidak boleh bergerak selama 3 jam dengerin talaki di ruangan 3x3 meter keren. Gitu. Saya nggak pernah baca hadis dari metode itu dilakukan Rasulullah dengan para sahabat itu. Pokoknya jangankan anak kecil bu, orang tua aja pingsan 3 jam boleh bergerak. Anak-anak itu fitrahnya apa? Bergerak kan? Bergerak gitu. Dan kadang-kadang kita itu pengen buru-buru anak soleh dengan cara yang salah, sepakat ya? Ya kalau perlu begitu lahir hafiz Quran kalau perlu. Ini ingin anak jadi hafiz bagus ya? Bagus, sepakat ya? Itu mulia, sepakat ya? Tapi ada tahapannya, ada prosesnya. Jangan lebay, jangan lalai nanti malah benci Quran, gitu kan? Benci Quran. Di Jakarta Utara ada seorang ibu menangis ke saya. Setelah saya waktu umur 2,5 tahun hafalannya cepat, saya bacakan hafal. Akhirnya saya bikin target. Sekarang usianya 6 tahun, hafal 5 juz, sama sekali tidak menyentuh Quran. Dia benci sama Quran. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak antara kita, gitu ya, tidak hati-hati mensikapi pendidikan. Maka Rasulullah itu banyak hadis yang tersebar di hadis sebenarnya. Ada seorang sahabat ya, namanya Jundub radhiyallahu anhu mengatakan, dulu kami, karena gulaman hazarat, dulu kami ketika masih anak, sampai kami menjelang pemuda, ya ta'alamun al-Quran qabla iman, ya ta'alamun iman qabla al-Quran. Rasulullah mengajarkan kami iman sebelum Al-Quran. Lalu ketika iman kami sudah tumbuh, Rasul baru mengajarkan kami Al-Quran. Ya, maka menjadi bertambah-tambahlah iman kami. Jadi iman sebelum Al-Quran. Kalau perlu Al-Quran dulu kan, baru iman. Nah, iman itu mahabbah. Nah ya mudah, fitrah iman nanti tahapannya 0 sampai 6 tahun mahabbah dulu. Buat anak dia cinta dengan kebaikan. Maka dalam Islam berita salat usia berapa? Berita salat usia berapa? 7. Yang bilang siapa? Saya. Bukan, yang bilang siapa? Rasulullah. Itu wahyu bukan? Wahyu kan, walaupun itu hadis. Kan hadis itu wahyu yang diwahyukan ya. Tidak keluar dari hawa nafsu Rasul, itu juga wahyu dalam bentuk hadis. Perintahkan anak kalian sholat ketika usia 7 tahun. Allah lalai apa enggak? Allah tidak lalai, karena Allah Maha tahu anak di bawah 7 tahun tidak suka gerakan sholat. Sepakat? Ya kan? Anak saya suka sholat tuh iya, kalau ikutan Umi Abi iya. Tapi kalau suruh diem lebih dari 1 menit jago, sepakat ya? Diam lah, diam. Makin seru dia, makin goyangnya makin seru gitu ya. Gitu. Sepakat ya? Maka Allah Maha tahu, di bawah 7 tahun tidak ada seorang anak pun yang suka formal, ya suka duduk diam lebih dari 1 menit jago, sepakat? Nah maka Allah Maha tahu, di bawah 7 tahun itu mahabbah dulu, cinta dulu. Jatuh cinta, kenapa? Karena di bawah 7 tahun itu bukan pusat kepintaran tapi pusat perasaan. Yang ngomong siapa? Islam. Islam mengatakan ayah bunda di bawah 7 tahun itu pusat perasaan, bukan pusat kepintaran. Pintar ada saatnya. Ya, Ustaz Andrew Rusli mengatakan di bawah 7 tahun itu puncaknya imajinasi dan abstraksi, bukan puncaknya kognisi. Maka di bawah 7 tahun itu jadi apa? Jadi golden age bagi fitrah iman. Kalau ingin mengenalkan Allah, membuat anak jatuh cinta pada Allah, pada Rasul, pada Islam di bawah 7 tahun. Oke? Tapi dengan imaji positif. Dr. Norman Alikan, Dr. Alikan, ya, seorang pakar Quran itu mengatakan di bawah 7 tahun hindari kisah yang serem-serem tentang agama.
Ya, jangan ceritakan neraka, akhir zaman, aduhon gitu ya, perang dajjal. Di wujud tahun itu ceritakan surga sampai dia ngecas, ceritakan Allah sampai dia berbinar matanya. Sepakat ya? Pernah nggak? Ceritakan dia Rasulullah sampai itu Rasulullah ya bunda, keren banget ya Rasulullah ya bunda, gitu. Sampai begitu, ceritakan itu terus menerus. Sepakat ya? Karena kisah ini penting dibuat di tahun agar membangkitkan apa? Cinta. Kalau kayak dari psikologinya begini, setiap luka imaji dibuat di tahun akan menyebabkan luka emosi. Setiap luka emosi akan jadi luka persepsi. Setiap luka persepsi akan menjadi apa? Buruknya persikapan ketika mereka dewasa. Oke. Ada seorang ibu datang ke Ustaz Salim Villa. Tahu Salim Villa? Ya, Ustaz Salim, anak saya umur 11 tahun masih disuruh-suruh sholat. 11 tahun disuruh-suruh sholat, anak perempuan. Kata Ustaz Salim Villa, emang nggak dididik sholat bu? Dididik Ustaz. Bahkan usia 3 tahun dibilang mau kena. Bagus nggak? Bagus. 3 tahun dibilang kena bagus nggak? Bagus. Tapi pertanyaannya kata Salim Villa, kalau waktu usia 3 tahun, kalau dia nggak sholat, bunda apain? Oh, kalau nggak sholat saya centil Ustaz, saya ciumin Ustaz. Nah, Ustaz Salim bilang apa? Bunda membuat anak bunda membenci sholat sepanjang hidupnya. Sepakat? Itu sudah jadi luka imaji, ya kan? Luka emosi. Kalau hari ini kita, anak-anak kita pergi sholat, malah sholat jangan-jangan kita membuat dia luka, ya, pada Tuhannya. Maka Bapak Ibu, Rasulullah SAW masih contoh yang lebih bagus, jauh lebih bagus. Pernah dengar nggak Rasulullah lagi sholat berjamaah jadi imam, tiba-tiba dia masuk Hasan Husain di bawah tahun kan naik punggung beliau, ya kan? Naik kuda-kudaan, ya, buat jadi kuda-kudaan. Marah nggak Rasulullah? Wahai cucuku, durhaka kamu, engkong lagi sholat gitu, kakek lagi sholat naik-naik, harus dibiarkan. Bahkan para sahabat mengira Rasulullah sudah wafat karena sujudnya lama betul. Udah ngomong kan, banyak meninggal di Rasul itu. Akhirnya begitu cucunya puas, Rasulullah bangkit, kemudian salam, ya kan? Terus minta maaf, sahabat itu mohon maaf. Tadi cucuku bermain kuda-kudaan bermain di punggungku, aku tidak tega memutus sebagian mereka. Keren ya? Tapi bukan berarti sampai situ ceritanya. Ya, Bapak Ibu tahu nggak ya bunda? Bertahun-tahun setelah peristiwa itu, salah seorang cucunya, Husain, itu mendapat gelar apa? As-Sajjad. As-Sajjad tahu ya? Pemuda yang cinta sujud. Para ahli sejarah, para ulama mengatakan jangan-jangan peristiwa berkesan bermain keren ya di punggung kakinya itu membuat dia jatuh sujud amazing gitu ya. Sujud itu bagus banget, keren banget ketika besar jadi cinta sujud. Nah maka yang bunda didik fitrah anak itu termasuk iman ya 0 sampai 6 apa? Bangun mahabbah, bangun cintanya, buat dia terpesona dengan kebaikan. Oke? Siapa yang saya mau tanya? Siapa yang tiap azan anaknya dipeluk waktu usia di bawah 7? Allahu Akbar sih nak, bunda peluk ya nak, masuk surga sama ayah sama bunda ya nak. Siapa yang begitu katanya? Siapa yang tidak pasang tanduk dan taringnya keluar? Sama. Pantas aja udah gede susah sholat. Saya tinggal di perumahan gitu ya, kiri kanan saya keluarga muda, itu tiap pagi gitu ya, itu cerita dan teriakan tiap subuh. Gedor-gedor pintu, subuh gitu. Anak kecil ada yang SMP, SD, SMA. Ya tiap pagi itu kiri kanan itu udah kayak neraka gitu. Jeritan-jeritan tiap pagi. Ya, kalau di rumah banyak cerita udah pasti apa? Tidak akan masuk surga kan? Kan jadi penghuni neraka jeritan. Nah, jadi indikator keluarga surga itu apa? Sedikit jeritan di rumah. Siapa di rumahnya jeritan pagi, siang, sore kan? Siap-siap ini. Siap-siap. Karena di wujud tahun itu membuat anak terpesona dengan segala kebaikan. Sepakat, Bapak Ibu? Sepakat dengan segala kebaikan. Siapa pernah menceritakan surga sampai anak ngeces? Bermula-mula ngeces? Mau anak dirinya kelihatan liur gitu ya. Bunda, surga indah banget. Bunda, iya surga indah. Ceritakan surga yang ketiga. Nanti ada sungai Susuna, ya ada sungai. Kamu bisa berenang bunda? Bisa berenang. Boleh pipis enggak? Boleh gitu ya. Kan surga boleh pipis kan keluar angin. Tapi jangan dusta ya, jangan dusta. Mentang-mentang kalau satu hari imajinasi, dusta jangan. Nanti di surga ada sungai teh pucuk, sungai ultra. Jangan dusta gitu ya. Apa adanya, sepakat? Maka di wujud tahun itu buat dia jatuh cinta tuh. Makanya di konsep fitrah, golden age di wujud tahun itu bukan fitrah belajar bukan, tapi fitrah iman. Itu saatnya anak belajar iman. Jangan khawatir, anak-anak sudah bisa imajinasi dan abstraksi kok. Cerita tentang Allah apa aja dia paham maksud. Karena dia masuk ke alam bawah sadar, ya kan? Karena otak bawahnya masih terbuka, masih bisa lihat jin kan? Anak-anak kita juga masih bisa lihat jin dia. Maka cerita semua tentang Allah tentang Rasul. Tapi yang baik-baik gitu ya, buat dia terpesona. Siapa tanya? Siapa anaknya suka jajan? Anaknya suka jajan. Kenapa suka jajan? Sederhana jawabannya kan?
karena ibunya gagal membuatnya terpesona dengan makanan di rumah. Sepakat nggak? Halo, kok pada diam sih? Kita tahu lah keluarga muda dengan anak banyak udah pasti apa instan semua. Ya, pagi gorengan, siang gorengan, sore gorengan. Ya, pagi nasi goreng sama ceplok telur, siang nugget, sore sosis, sepakat nggak? Lalu berharap masuk surga rame-rame. Itu kan karena ingin instan gitu ya. Bahkan lagi sekarang buka puasa ya, itu pakai apa? Gorengan kan? Hadisnya apa? Berbuka dengan yang manis. Manis itu apa? Manis itu apa? Bukan manis sirup ya, itu manis buah kan? Manis buah, rutop kalau kurma itu kurma masih basah. Kalau kan kurma kering kan? Nah kita hari ini saya lihat di Indonesia sejak tahun 90 berbuka dengan gorengan, ya kan? Gorengan sama lontong sama sambal cuka kacang, soalnya nggak tahu di Indonesia sama ya? Sama? Kok bisa sepakat begitu? Ada trainingnya. Coba cari lagi saya berbuka dengan gorengan dan lontong sambal cuka kacang, coba nggak ada. Lihat anak-anak kita suka makanan yang alami ya, suka kan dari kecil sepakat ya. Perhatikan anak kita makan yang tidak terlalu manis, gratulasi kan itu fitrah, gitu ya. Nah hari ini anak-anak kita kacau makan, maka Allah berikan kita virus corona. Ya kan? Virus itu sebenarnya kan dia hamba Allah, sepakat ya. Dia aktif ketika tubuh manusia itu lemah. Tubuh manusia lemah itu ketika ada jiwa yang salah, ya aktif deh. Maka virus itu kan nggak bisa dibunuh. Berbeda sama bakteri, bakteri bisa pakai antibiotik. Kalau virus nggak bisa kan, nggak bisa. Ya. Kalau kita udah masuk ke dalam tubuh, hanya bisa yang bisa menghalau dia anti imun, ya? Imun tubuh. Gitu. Kalau tubuhnya jiwanya lemah, ya ruhnya lemah, maka turun imunitasnya turun, maka virus masuk. Gitu ya. Maka teman-teman yang sering flu jangan-jangan banyak stres. Gitu ya. Itu salah satu indikator bahwa kita ada yang salah. Jadi kuman flu itu nggak ada obatnya sama ini, yang ada kan inaktif. Flu itu nggak ada obatnya sama ini. Bahkan membunuh lebih banyak orang daripada corona, flu itu sebenarnya. Cuma kan nggak tercatat karena sudah jadi kelaziman orang flu. Gitu kan? Nggak tercatat. Emang tidak seganas corona gitu, lebih cepatnya. Kalau flu itu agak lama, tapi bisa terbunuh karena bukan flu-nya sebenarnya. Karena apa? Minum aspirin, ya macam-macam. Nah ini kan fitrah. Gitu ya. Oke, apalagi yang nggak tumbuh? Apa tadi ya? Kalau sampai apa tadi fitrah iman mahabbah ya, cinta. 7-10 fitrah iman apa? Dengan tawiyah sadar. Berita sholat usia berapa? 7. Usia 10 apa? Usia 10 apa? Kalau tidak sholat dipukul, kamar dipisah. Gitu ya. Pernah nggak baca hadis Rasul memukul anak? Nggak ada kan? Maka yang muda kita mesti membuat metode pendidikan di mana anak begitu 7 perintah sholat dia menyambut dengan sukacita. Gimana caranya? Nah, itu tugasnya guru PAUD. Ya, tugasnya guru SD apa? Gimana dia umur 10 tahun, kelas berapa tuh? Kelas 5 SD sudah tidak lagi disuruh-suruh sholat. Oke? Kalau kelas 5 masih disuruh sholat, kurikulum gagal. Gurunya gagal. Karena apa? 2 indikator orang menjelang dewasa di umur 10 tahun apa? Sholat, kalau tidak sholat dipukul, kamar dipisah. Maksudnya apa tuh? Self-regulation, mampu mengatur dirinya, indikatornya sholat gitu ya. Yang kedua apa? Self-confidence, ya kamar dipisah. Oke? Ya, ini menjelang pemandian, nanti kita akan bahas. Karena apa? 11-14 itu menjelang pemuda. Maka dalam Islam itu, masa anak itu berubah jadi masa dewasa. Semua ulama sepakat umur berapa? 15. Nah, maka tahapannya nanti 0-6 mahabbah, 7-10 apa? Tawiyah. Iman 7-10 nggak bisa lagi di ruang kelas. Anak-anak 7-10 imannya akan tumbuh kalau apa? Bertemu ulama, ya, bertemu situs-situs Islam. Oke? Coba belajar sejarah di Ponegoro coba di kelas, terasa nggak rupiahnya? Nah di Ponegoro, perang 1825 sampai 1830, catat ya, tadi UN keluar. Terus ada bilang, oh Pak, di Ponegoro perangnya pada maghrib Pak. Oh pada maghrib 1825. Salah konsep gitu ya. Coba belajar sejarah di Ponegoro, napak tilas sejarah kemataran sejarah Islam. Sepakat ya? Bertemu dengan Ustaz Salim Villa. Lalu ke Tegalrejo, mendapat penjelasan bagaimana di Ponegoro berjihad. Pulang kira-kira keren nggak? Pulang kira-kira imannya membuncah. Sepakat berapa itu? Nah, nggak bisa lagi tuh belajar iman tuh di ruang kelas, tempat terbatasnya harus berkunjung. Makanya saya waktu anak-anak kecil tuh waktu SD, saya umroh rame-rame gitu. Karena masih di Pak ya. Saya tanya istri saya, Mi, tabungan berapa Mi? Segini Mi. Kalau berenam berangkat cukup nggak? Itu cukup sih, tapi kita nggak umroh zaman itu ya. Nggak kayak sekarang umroh kan lumayan murah ya. Kira-kira cukup nggak? Cukup, tapi di situ kita nggak makan. Ya udah, bismillah berangkat gitu kan. Kenapa? Anak-anak SD yang namanya Ka'bah itu harus megang, ya? Harus nyentuh. Ulama tuh harus lihat wajahnya.
gitu ya. Ini kalau nggak ada duitnya minta yang di atas gitu. Itu Pak Muslim mau bayar gitu kan, karena napaktilas, kebayang nggak? Napaktilas sejarah ke Turki, ke Mesir Sofia, kebayang nggak? Lalu bercerita tentang Muhammad Al-Fatih di sana, terasa nggak tuh? Terasa. Itu anak SD, maka belajar di SD itu belajar terbaik di SD itu napaktilas sejarah, gitu kan? Napaktilas sejarah. Nggak lagi bisa SD itu bercerita nanti. Ya, terus kemudian saya menyaksikan sekolah alam itu luar biasa memang. Anak-anak itu lebih rajin sholat ketika di alam terbuka. Coba ajak anak-anak ke ujung kulon, ya ada badai di sana, rajin sholat. Ada badai. Anak-anak jadi lebih dekat dengan Tuhan di alam terbuka. Sepakat? Maka penting itu anak-anak SD itu karena usia membolang. Kalau usia TK itu usia berkisah, tapi usia SD itu usia membolang, gitu ya, usia membolang. Nanti mulai kelas 5, kalau 6, 7 sampai 10 nggak selesai, meledaknya di kelas 5. Siapa yang anaknya kelas 5 kan? 5, 6 mulai ngelawan, ya, mulai malas sholat, ya, mulai negasi, ya bisa ngasih perlawanan gitu ya. Anak nggak mau diatur kelas 5 ke atas normal apa enggak? Anak nggak mau diatur kelas 5 ke atas normal apa enggak? Normal, sehat ya, gitu ya. Yang nggak normal apa? Karena nggak siap mengatur dirinya. Soalnya tidak, karena kita tidak menyiapkan dia untuk mengatur dirinya sejak usia 7, gitu ya. Nah, untuk agar dia mengatur diri dengan kesadaran apa? Ya, benturkan dengan realita. Ya, di alam, ekspedisi, naik gunung, napaktilas, nanti muncul kepatuhan dengan kesadaran. Ya, nah, kalau naik gunung ketinggalan WB gimana kira-kira? Naik gunung ketinggalan ransel gimana kira-kira? Kan? Semua ini harus harmoni, harus teratur, harus disiplin. Ya, begitu pula dalam sholat, begitu kan? Nah, anak-anak kalau di alam terbuka lebih mudah untuk menerima, karena dia melihat langsung. Sepakat Bapak Ibu? Nah, itu SD. Begitu kelas 5 ke atas, ya 11 sampai 15 itu mulai ditempa, ya dilibatkan dalam dakwah. Kita lihat urutan surat Luqman ya. Jadi mulai bicara akidah, bicara kemudian aktivitas, baru awal baru masuk kepada dakwah. Nanti mulai 11 sampai 15 mulai dilibatkan dalam dakwah. Ya, bukakan rekening, bikinkan paspor, ya. Kalau Bapak Ibu punya bisnis, libatkan bisnis, ya. Makanya nanti bisnis harus bisnis yang ada orientasi langitnya, ya, bukan bisnis buat cari duit doang. Harus ada orientasi. Biar anak itu terasa dia. Nah, itu 11 sampai 15. Makanya dalam konsep fitrah itu saya bagi berdasarkan syariah, ya, nggak pakai psikologi, pakai syariah. 0 sampai 6, kenapa 0 sampai 6? Karena 7 perintah sholat. 7 sampai 10 kenapa? Karena usia 10 kamar dipisah, gitu ya, dan kalau masuk dipukul. 11 sampai 15, ya, kemudian baru boleh masuk ke fase ditempa. Gitu. Kenapa sampai 15? Karena semua ulama sepakat anak 15 tahun sudah harus mukallaf. Oke? Mukallaf itu apa maksudnya? Sudah mampu memikul beban syariah. Sudah memikul takbir, itu 15. Ibnu Umar izin berperang pada Nabi usia 12 ditolak. Datang lagi 15 diterima. Jadi izin berperang 15. Ya, Usama bin Zaid dinikahkan Nabi pada umur 15. Ya, jadi izin menikah juga 15. Undang-undang perceraian anak di bawah 15 kalau bercerai harus memilih ayah atau ibu, itu syariat. Tapi di atas 15 dia bebas, ya ikut ayah ibu atau enggak. Anak-anak yatim yang punya harta harus diserahkan kepada dia pada umur 15. Itu 15 itu jadi angka kalau dalam Islam. Angka menentukan antara masa anak dan masa dewasa. Itu yang ke-15. Maka para ulama sepakat Bapak Ibu sekalian, anak 15 tahun sudah tidak wajib lagi dinafkahi. Kalau masih dinafkahi namanya bukan nafkah tapi sedekah. Karena statusnya fakir miskin. Siapa punya anak 15 ke atas masih dibayarin katanya. Nah, itu fakir miskin. Siapa yang dulu SMA dan kuliah dibayarin katanya. Ya, itu fakir miskin. Siapa pengen anaknya bayar kuliah sendiri? Nah, siapa dari sekarang? Bukan ya? Siapa dari sekarang? Saya sering bilang pada para ayah, daripada sibuk cari uang dengan ninggalin anak, yang untuk biar anak bisa kuliah tinggi-tingginya, mendingan apa? Sibuk mendirikan anak agar dia bisa bayar kuliahnya sendiri. Sepakat nggak? Sepakat? Halo, dia ayah pada diam semua. Terundung apa? Terundung apa? Ini ngomongnya ngarang. Oke ya, nah ini kalau fitrah nggak tumbuh akibatnya apa? Ketika energi berlimpah, ya ketika ini berlimpah, usia mulai kelas 5, SMP, SMA, sementara fitrah nggak tumbuh maka muncul kenakalan. Sepakat ya? Ya kan? Bakat nggak tumbuh, galau nggak? Galau tuh. Saya lihat banyak anak-anak dan narkoba karena bakatnya nggak tersalurkan. Gitu ya, berapa anak saya temukan dulu. Terus tawuran, ini kan ini semua masalah apa? Ini fitrah yang nggak tersalurkan kan?
Ya, kenapa anak ikut geng motor misalnya? Kenapa anak ikut geng motor atau geng anak-anak bandar? Kenapa? Karena berjamaah itu fitrah, sekarang ya. Berjamaah itu fitrah, tapi kalau fitrahnya nggak tersalur kayak dia apa? Jadi nggak geng motor, gitu ya, dan seterusnya. Tawuran itu fitrah bukan? Fitrahnya apa? Membela kebenaran. Cuma kalau nggak tersalurnya jadi membela siapa yang bayar, gitu ya, dan seterusnya. Nah ini fitrah-fitrah yang tidak tersalur. Ini saya pernah diundang di kementerian untuk menjelaskan tentang KDRT dari sisi fitrah. Saya bilang anak-anak yang benci agama itu udah KDRT masuknya. Sebenarnya anak-anak yang benci agama, muak sama agama, benci Quran itu sudah KDRT. Ya itu kekerasan sudah. Tidak ada yang salah dengan dirinya. Nanti juga di sisi bakat belajar, ya, anak yang malas belajar, hektik, ya, kecepatan sekolah. Ya saya banyak menemukan anak-anak yang mulai mogok sekolah di usia kelas 4 misalnya. Lagi mogoknya kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, itu kenapa? Kebanyakan karena kecepatan dimasukin SD. 5 tahun udah masuk SD, 6 tahun sudah masuk SD, gitu ya, hektiknya di kelas 1 SMA atau paling cepat kelas 4 udah mulai malas belajar. Ini kan juga termasuk kayak ya, terus bakat yang nggak tumbuh, ya, narkoba, ya, itu karena bakatnya tumbuh, nggak tersalurkan, aktivitas produktifnya nggak dapat, ya. Itu maka penting untuk kajian bakatnya. Mungkin Pak Dr. sudah sering membahas tentang bakat. Maka penting menemukan bakatnya. Terus kemudian masalah estetika, ya, tutur buruk, gitu ya, bicara buruk, karena tadi ayah bisu, ibu juga tidak melahirkan keindahan. Di Jepang, ibu, ya, di Jepang itu para ibu di training membuat makanan yang indah dan bergizi. Ini kan sponsornya tukang mat, ya kan? Kitchen. Ini perlu bikin training makanan yang indah dan bergizi, siap nggak? Jadi ibu Jepang tuh dilatih bikin bento, makanan yang indah bergizi. Jadi udang ditekuk, ya, dikasih daun, ya, dikasih sayuran. Bagi ibu Jepang tuh makanan yang penting kecil, yang penting bergizi, walaupun kecil, indah dan bergizi. Kalau ibu Indonesia yang penting besar dan kenyang. Sepakat ya? Anak kalau sudah makan besar dan kenyang, sukses jadi ibu. Enggak. Yang penting besar dan kenyang, yang penting indah dan bergizi. Ya. Kenapa? Makanan pun harus indah di mata anak. Sepakat? Tutur pun harus indah di mata anak, ya, di telinga anak. Jadi penting itu estetika. Mungkin jangan dibahas ya, kita estetika. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, hampir semua, bukan hampir semua mufasir, semua ahli tafsir itu pencipta sastra. Soalnya Hamka, Syekh Kutub, ya, semua mufasir itu pencipta sastra. Dan para sahabat Nabi pencipta sastra termasuk Rasulullah. Gitu kan? Karena penting tutur keindahan itu. Dan kalau bicara estetika nanti dari ini terkait dengan keimanan juga ya. Kalau dibuat di tahun tuh estetika itu bukan seni semata ya, ini juga akhlak ya. Keindahan akhlak, keindahan tutur, keindahan bahasa. Lihat para pejuang Islam itu pakaiannya rapi-rapi ya. Rapi ini. Ya, pakaiannya rapi-rapi. Nanti Peneguru lihat pakaiannya rapi ya. Rapi ya, tidak ada salah. Dari burung. Gitu ya, ini vandal. Kita kurang indah nih gitu Pak kita. Sepakat ya? Saya mau tanya nih, siapa yang di rumahnya nggak ada bunga setangkai pun? Katanya. Nggak ada bunga setangkai pun di rumahnya. Bunga plastik. Gitu. Udah makanannya goreng-gorengan, nggak ada bunga, gitu ya. Siapa yang di rumahnya gayungnya lumutan? Banyak keluarga Sakinah Mawadah gayung lumutan, gimana ceritanya? Itu penting nggak keindahan? Penting ya, Bapak Ibu. Spray 3 bulan nggak ganti. Ganti sih, tapi yang itu juga sejak nikah 8 tahun spraynya nggak pernah beli lagi bisa. Ibu, saya terakhir ke salon kapan katanya? Ya itu penting ya, penting tuh keindahan gitu ya. Saya bohong lah ayah kalau nggak pengen istrinya cantik dan seksi, sepakat ya? Kalau bohong kalau bilang nggak ya. Karena penghuni surga itu cantik dan sepakat nggak? Itu udah resep lah itu. Laki-laki suka yang, maka ada Ustadz pernah ngomong di Facebook atau di YouTube ya, kata Ustadz itu ibu solihah itu beratnya tidak lebih dari 60 kg. Itu dibully langsung sama ibu. Kasih dibully sama mama itu. Karena mama ini makannya nggak teratur sekarang ya. Yang pertama apa? Jadi pasukan pembersih makanan nanti yang nggak habis. Kan sayang dibuang besok kan dimakan. Lalu bentuknya nggak keluar di minggu. Begitu malam kurang tidur kan. Maka penting ya kita estetika ini. Itu nanti pengaruh sama sholat. Sepakat ya? Kalau kita nggak cukup indah, nanti pengaruh ke tumanina, soalnya sholat nggak tenang, gitu. Itu pengaruh, gitu ya. Jadi jangan main-main dengan semua fitrah ini. Jadi saling terkait nanti. Tidak terlepas, semua fitrah saling terkait. Gitu. Oke, nanti termasuk LGBT ya.
Hari ini banyak ayah nggak siap jadi ayah, banyak ibu nggak siap jadi ibu, gitu kan? Gitu, jadi ibu galak banget, gitu kan? Karena biasanya gini, ibu jadi galak itu, ini analisa saya ya, karena ayah tidak hadir, soalnya. Karena ayah sibuk cari nafkah, tidak hadir. Karena banyak ayah tidak yang baik itu cari nafkah, sepakat ya? Maka nafkah jadi segalanya. Nafkah penting ya Bapak Ibu ya, tapi jangan sampai meninggalkan yang lain. Nah karena ayah sibuk cari nafkah, memerankan dirinya hanya mencari nafkah, ikut partai males, gitu ya, ngambil rapot ibu kan? Maka semua ibu, soalnya dari mulai ngambil rapot ya, merancang kegiatan anak semua ibu, termasuk ngurus ATM. Nah kalau ini nggak apa-apa ya ibu. Semua ibu, akhirnya apa? Karena ibu ambil peran ayah, maka ibu jadi keayahan, soalnya. Siapa merasa keayahan? Gampang marah, cemas, galak banget. Nah, karena ibu jadi kaya, akhirnya para suami takut istri. Jadi siklus kezaliman. Di Bandung itu ada Fadlut Forum ya, jadi forum para ayah, ada 2 Banjar ini. Yang sini bikin jokes. Maaf para ayah yang takut istri pindah kanan ya, itu pindah kanan semua. Itu malah bercanda deh, lupa berduyun-duyun gitu. Maksudnya apa gitu? Ada yang satu nggak pindah, ayah berani sama istri, nggak apa, berusaha di WhatsApp jangan pindah katanya. Parah gitu. Nanti parah banget itu takut. WhatsApp ini ditakuti itu. Nah ini ego ya, nah juga ego ya, anak-anak yang egonya cedera juga termasuk ya. Nggak apa-apa ya, ini kita bahas citra iman, tapi pengaruh kan? Pengaruh, ini pengaruh keimanan juga. Anak-anak yang egonya nggak tumbuh nanti pengaruh di keimanannya juga ya. Dia jadi nggak tough dalam beribadah, nggak tangguh. Karena ego ini penting. Ego itu aku ya, aku. Kalau ayah sah pembentuk ego, ibu sah pembentuk ego. Kalau anak buruk di sosial itu ibu. Ya, kalau anak buruk di aku, di ego itu ayah. Gitu ya. Jadi saling terkait. Kalau anak jorok siapa tuh? Anak jorok dosa siapa tuh? Ibu. Ya, anak makannya berantakan dosa siapa? Ibu. Kalau anak tidurnya berantakan dosa siapa? Ayah. Kalau anak mager dosa siapa? Ayah. Jadi kalau pola gerak sama pola tidur ayah. Kalau pola makan sama pola bersih bunda. Jadi itu sepanjang sejarah perannya begitu. Oke ya. Nah ini ego nggak tumbuh. Tahu ego ya? Ini kalau di bawah 7 tahun ayah bunda mungkin sering menemukan anak namanya egosentris, ya kan? Tidak mau mengalah, ya kan? Ke pesta pilih baju tidur pilih baju pesta, pokoknya sering banget nih. Biasanya umur 3-4 tahun lah. Kita nggak mau berbagi, terus kita benturkan dengan akhlak, ya kan? Dibenturkan sama Allah. Nah berbagi, nah Rasulullah itu dermawan, nah udah sama ini benturkan dermawan semua, nah. Kalau anak tidak mau berbagi di bawah 7 tahun itu sehat, sebenarnya itu penguatan akunya, ego itu harus. Terus kalau itu nggak ngajarin berbagi dong, bukan tidak ngajarkan berbagi, ya, tapi tidak memaksanya ketika tidak mau berbagi. Sepakat? Nanti kalau ibunya sudah turun, malam hari bacakan kisah indahnya berbagi, kisah Rasulullah, kisah sahabat, sepakat? Nah, nanti ayah satu minggu ajak anak ke pasar, beli makanan, beli hadiah gitu ya, lalu makan bareng, sepakat ya? Di panti asuhan. Nanti anak-anak terekam nggak di imajinasi, terekam ya. Abi ya, kalau tiap bulan tuh waktu kecil bagi-bagi hadiah tiap bulan di panti asuhan. Abi itu orang dermawan, terekam nggak? Terekam. Jadi nggak usah banyak ngomong, banyak contoh, ya banyak imajinasi. Gitu ya. Oke, nah ini berikutnya ini masalah apa? Ini masalah apa? Inner child ya, illness, perkembangan. Jadi nggak dewasa, kanak-kanakan, ya sama kayak anak. Itu ya Mas. Nah ini juga jasmani ya. Jadi itu yang dari pengasuhan waktu dia kecil membuat dia jadi. Ya. Jadi hari ini saya banyak menemukan inner child itu ya, pengasuhan yang nggak selesai di masa anak. Walaupun ada kemarin rame-rame ada ustaz bilang kalau percaya dengan fitrah, nggak percaya dengan inner child gitu ya. Inner child itu bukan bawaan lahir, itu karena kesalahan pengasuhan. Jadi nggak ada yang dilahirkan bahwa inner child itu nggak ada ya, itu karena kesalahan pengasuhan dalam proses. Ya, tadi benci sholat masuk di mencari ya, gitu ya, kadang-kadang. Biasanya kalau yang disebut dengan kedewasaan itu, kalau para ibu ngalami yang disebut dengan Cinderella kompleks, alami ya? Saya tuh waktu gadis merasa Cinderella, princess, cantik, gitu ya, nanti pangeran datang lalu bahagia selamanya. Tiba-tiba begitu pangeran datang menderita selamanya. Gitu. Dia siap jadi ibu, ya nggak siap jadi ibu karena memandang dirinya tuh princess,
Gitu, termasuk ayah. Kalau ayah namanya Peter Pan syndrome. Ada yang ngalamin pemuda, prince, tampan gitu ya. Nanti datang Cinderella jadi pangeran yang dihormati sampai akhir hayat. Gitu begitu nikah, apa kumpulin mobil-mobilan. Gitu. Ada kan? Saya bilang suaminya kalau 1 minggu tidur seharian kan? Atau 1 minggu kumpulin hobi-hobi yang nggak selesai waktu anak. Mobil-mobilan, mobil ikan, asik ikan gitu. Hobi boleh ya, tapi kalau ninggalin keluarga ada masalah. Itu pelarian namanya. Soalnya itu pelarian. Ya sama kayak berkarir boleh nggak ya? Boleh berkarir ya. Tapi kalau ninggalin tanggung jawab orang tua berarti apa? Itu pelarian karir. Gitu ya, atau nggak seimbang dalam hidupnya. Ustaz, kalau boleh 10 menit lagi. Boleh. Kita cepatin aja ya. Nah ini analisa saya sedikit aja. Nah akibatnya apa? Jadi perceraian, jadi kekerasan dalam rumah tangga. Nah terus kemudian, nah di rumah tangga jadi nggak punya misi pendidikan. Maka nanti Bapak Ibu sekalian, ujung dari fitrah ini kemana? Ujung dari fitrah ini adalah peran peradaban. Jadi anak-anak kita hantarkan mereka kepada peran peradaban. Peran dalam daiyah, dalam menyuruh kebenaran, peran menjadi ayah dan ibu yang baik, peran dalam pekerjaannya atau bisnisnya sesuai dengan bakatnya, peran dalam sosialnya, jadi leader dan jadi follower. Hari ini kita ketemukan orang siap jadi leader, nggak siap jadi follower, semangat nggak? Siap jadi follower, nggak siap jadi leader. Padahal leader yang baik itu siap jadi follower, follower yang baik itu siap jadi leader, gitu kan? Ini karena ego nggak selesai. Jadi ada 8 peran itu harus didapatkan dari pendidikan fitrah. Ya, jadi kalau sepotong-sepotong jadi masalah. Misalnya begini, iman tumbuh. Jadi pemuda yang punya giroh menyeru kebenaran, tapi bakatnya tumbuh. Kira-kira gimana? Dia menjadi pemuda yang punya giroh tapi bakatnya tumbuh. Kira-kira gimana? Kerjanya maki-maki di sosmed. Banyak orang begitu ingin merubah masyarakat tapi have no solution karena bakatnya nggak tumbuh. Sepakat ya? Atau sebaliknya, dia punya bakat yang hebat, jadi solution maker di masyarakat, punya solusi, punya aplikasi keren, tapi iman nggak tumbuh. Hasil apa? Bakatnya, karyanya untuk cari uang. Sepakat begitu? Karena giroh imannya nggak tumbuh, tidak digunakan di jalan Allah semuanya itu. Buat apa juga, gitu kan? Iman tumbuh, bakat tumbuh, tapi seksualitas nggak tumbuh. Apa yang terjadi? Iman tumbuh, bakat tumbuh, tapi seksualitas nggak tumbuh. Apa yang terjadi? Ya dia menjadi orang punya giroh, punya solusi, tapi jadi kekanak-kanakan misalnya. Ya jadi ayah yang tidak santun, gitu ya. Jadi ibu yang tidak bisa jadi ibu misalnya. Ya, atau LGBT misalnya, kan kacau kan? Jadi semua fitrah ini harus jadi peran. Dan semua peran itu nanti puncaknya adalah iman, yaitu mau niru kebenaran. Ibaratnya tongkat Musa digunakan di jalan Allah, begitu ya. Nah, tongkat Musa itu simbol kompetensi, sementara dakwah di jalan Allah itu simbol iman. Maka kalau tadi kita baca surat Luqman ya, ujungnya kan iman ya, berdakwah ujungnya. Jadi iman itu juga dakwah. Jadi dakwah ini bukan dakwah ceramah ya. Dakwah ini meniru kebenaran dalam sebuah bidang, kesehatan, pendidikan, gitu. Kayak Pak Habibie misalnya, almarhum Habibie itu misi hidupnya apa? Imannya, wujud imannya apa? Imannya apa? Memakmurkan Indonesia di industri strategis. Nah, Habibie kan, itu imannya ke sana. Ya, jadi beliefnya, gitu, keyakinannya. Saya ingin bangun Indonesia di industri strategis. Itu bagian dari keimanan dia. Gitu kan? Nah, ini iman harus berujung pada apa yang mau kita sebut. Solusinya apa Pak Habibie? Solusinya karena dia engineer bakatnya. Solusinya apa? Kapal terbang. Sekarang ya. Maka sepanjang hidupnya Habibie itu saja. Tapi kapal terbang bukan untuk cari uang, untuk apa? Buat Indonesia, gitu kan? Buat bangsanya. Maka perhatikan, kapal terbang Pak Habibie Indonesia banget nggak? Indonesia banget kan? Ada baju pendek ya, bisa terbang di segala cuaca, bahan bakar irit, ya tampung luas kan? Itu Indonesia banget. Bisa menyangkut pulau-pulau Nusantara dengan cepat. Cuma saya tidak disambut dengan baik oleh negara ini, gitu ya, dibubarkan, katanya perubahan ini bikin lagi. Nah itu misi hidup. Saya ketemu dengan seorang mualaf di Bali, namanya Bu Brenda. Dia kalau ke Bali itu ada namanya Cafe Bali Buddha. Bu Brenda itu misinya apa? Dia mualaf, masuk Islam, misinya menyediakan makanan halal dan thayyib untuk Muslim di Bali. Sederhana misinya. Solusinya apa? Kafe organik. Ya, jadi dia punya 5 kafe organik sekarang. Itu penggemarnya boleh-boleh juga, karena apa? Sangat Islami. Bukan hanya halal tapi juga apa? Thayyib juga kan. Kalau sekarang kan halal banyak tapi thayyib enggak ya. Nah, thayyib itu organik salah satu penggemarnya. Itu misi. Nah, hari ini saya lihat banyak pernikahan nggak punya misi. Kenapa? Karena pendidikan kita diarahkan ke sana, kepada misi. Ada seorang ibu ngomong gini di Facebook. Ini ibu ini jadi banyak rujukan di Indonesia karena anak-anaknya banyak yang hafal Quran gitu. Jadi bagus seperti ini. Tapi saya agak kecewa dengan statusnya di Facebook. Statusnya begini.
Alhamdulillah, ini teman-teman kasih pendapat ya sebagai penutupnya. Alhamdulillah, anak saya yang hafiz Quran sudah tamat dari ITB. Keren gak tuh? Hafiz Quran sama ITB, keren banget ya. Tapi mohon doanya katanya agar segera diterima bekerja. Ada masalah nggak? Ada masalah. Kalau semua ibu doanya begitu, jadi masa kuli gitu. Tapi kalau doanya begini, anak saya sekarang sudah hafiz Quran, yang hafiz Quran sudah tamat dari ITB, sekarang sedang merintis dakwah di Duri dengan membangun sekolah alam Duri. Keren nggak? Bukan ini orangnya. Keren nggak? Keren nggak? On mission sebenarnya. Sekarang sedang kerja di Chevron misalnya, tapi dalam waktu 10 tahun ke depan dia akan aplikasikan ilmunya untuk masyarakatnya misalnya. Keren nggak? Keren begitu. Nah itu on mission. Sepakat Bapak Ibu? Nah ini harus kita tanamkan dalam jiwa anak-anak kita. Iman Anda, iman kamu bukan berujung pada ilmu agama, bukan, tapi berujung pada peran peradaban terbaik yang bisa kamu curahkan buat umat ini. Sepakat Bapak Ibu? Kalau setiap kita berpikir begitu, kira-kira peradaban Islam keren ya? Keren nih, ya kan? Tiap rumah-rumah kita. Kadang-kadang kita bermimpi akan ada pemimpin turun dari langit gitu kan? Lalu masa ini selesai, gitu ya? Sepakat ya? Banyak tuh di kepala kita berdoa, ya Allah berikan aku pemimpin yang adil, yang bisa merubah umat ini jadi hebat. Bapak Ibu sekalian, tolong dicatat, pemimpin yang hebat lahir dari rumah kita. Oke? Pemimpin hebat dari mana? Rumah-rumah kita, dari komunitas kita. Ketika banyak orang hebat dari komunitas, maka lahirlah puncak pemimpin. Paham ya? Kan pemimpin bukan seseorang yang muncul sendirian ya, tapi banyak orang hebat dalam satu zaman yang muncul bersamaan. Lalu muncullah puncak pemimpin. Sama kayak Ayubi kan? Orang ketika bicara sejarah seorang Ayubi, orang hanya berpikir itu seorang tokoh jenderal perang berangkat bersama pasukannya membebaskan Palestina, gitu kan? Lalu kemudian menjadi hero. Bapak Ibu sekalian, ada disertasi yang panjang menjelaskan bahwa seorang Ayubi itu bukan seseorang, dia suatu generasi yang banyak orang hebat hidup di zamannya. Dia adalah puncaknya. Dari siapa sejak zaman Imam Ghazali 80 tahun sebelumnya, itu ada disertasinya. Semua orang-orang hebat di zaman Ayubi itu bersanad ke Nuruddin Zanki dan bersanad ke Imam Imam Ghazali ya, 80 tahun sebelumnya. Oke? Nah ini maka peran ibu penting ya? Penting nih, gitu ya. Kalau cuma anak disekolahkan saja, dan sekata Hamka kalau hidup cuma tentang cari makan, lalu kawin, lalu bikin sarang, lalu punya anak, lalu ngasih makan anak, lalu senang-senang. Apa bedanya sama babi? Babi juga cari makan, semuanya juga senang-senang. Bukan itu Bapak Ibu sekalian. Ya, mendidik anak, mendidik keluarga, berumah tangga adalah untuk melahirkan peradaban. Ya dari rumah-rumah kita, dari komunitas kita. Nah, sekolah alam Duri ini jadi apa ya? Semacam wadah ya. Jadi wadah untuk bersama-sama membangun ini. Sepakat ya? Takbir. Mari kita lahirkan peradaban dari sekolah alam Duri bersama-sama. Sepakat Bapak Ibu? Maka nggak sekarang mungkin ya hasilnya, mungkin 50-60 tahun ke depan kita saksikan dari sekolah dari Duri ini muncul para leader-leader dari rumah-rumah kita. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi